안녕하세요. 관상 보니까 알겠습니다. 도라이가 진짜. 여자한테 진짜 재밌잖아. 뭐가 재밌어 씨발 존나 유치한데. 야, 이 새끼야 일로 와봐. 안 그러셔도 괜찮은데. 아니 어떻게 매일 찜질방에서 이런 내가 모르고 너무 끌려 왜 자꾸 튀지. 감참이야 나 이 개새끼야. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Startup. Ini adalah film yang berasal dari Korea, bergenre drama komedi. Dirilis pada tahun 2019, film ini disutradarai dan ditulis oleh Jong Yeol Choi dan Gyeom San Jo. Dibintangi oleh The Eternals Ma Dong Seok sebagai Gyeong Seok, Jong Min Park sebagai Taek Il, dan Jung Hae In sebagai Sang Pil. Taek Il berusia 18 tahun dan seorang anak yang pemberontak. Melawan keinginan ibunya, Taek Il keluar dari sekolah dan lalu kabur ke kota Gunsan. Di sana ia mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran Cina. Sementara itu, sahabatnya Sang Pil yang masih berada di Seoul mulai bekerja di sebuah kantor pinjaman swasta. Mereka yang memang sudah ingin menjadi dewasa, akhirnya benar-benar harus menghadapi dunia yang berjalan tidak sesuai dengan harapan mereka. Oke, bumper dulu. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat seumuran anak SMA yang bernama Taek Il dan Sang Pil. Bisa dibilang mereka berdua ini cukup bandel untuk anak seusia mereka. Seperti ketika Taek Il baru saja membeli sebuah sepeda motor bekas. Mereka berkeliling kota mencoba motor baru Taek Il tersebut dengan tidak menggunakan helm. Selain itu, mereka juga kebut-kebutan mengejar dua orang pengendara motor lain yang sebenarnya memang lebih dulu menjahati mereka dengan menendang spion dari motor Taek Il tersebut. Karena semua hal itu, akhirnya membuat polisi yang sedang berpatroli mengejar dan menangkap mereka, hingga membuat ibunda dari Taek Il harus datang dan menjemput mereka di kantor polisi. Di sana, ibunya pun memarahi mereka berdua. Taek Il bertengkar hebat dengan ibunya itu. Ternyata, Taek Il membeli motor itu menggunakan uang yang ibunya berikan untuk dia mengikuti semacam sekolah persamaan. Taek Il memang sudah tidak bersekolah, karena ia sudah dikeluarkan oleh sekolahnya. Ia pun kini tidak mau lagi melanjutkan kuliah karena merasa ekonomi keluarga mereka yang pas-pasan. Padahal, ibunya bersikeras menyuruhnya untuk tetap berkuliah demi masa depannya. Walau ibunya hanyalah karyawan toko biasa, tapi ia merasa mampu untuk membayar biaya kuliah Taek Il, walau memang mungkin semuanya akan berat. Dalam pertengkaran itu, Taek Il secara tidak sengaja menyinggung masa lalu ibunya, yang adalah seorang mantan atlet voli nasional. Tapi kini ibunya harus bekerja di toko untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Ucapannya itu membuat ibunya naik pitam. Ia lalu menampar Taek Il sampai tak sadarkan diri. Tapi Taek Il memang adalah seorang anak yang nakal. Karena sebenarnya ibunya sangat menyayangi putranya itu. Ia selalu memikirkan masa depan Taek Il. Setiap hari juga, ia selalu menyiapkan makan siang untuk Taek Il sebelum pergi bekerja. Setelah kejadian di kantor polisi itu, tekad Taek Il menjadi semakin bulat untuk pergi dari rumah. Ia berencana pergi dari Seoul. Ia ingin mencoba hidup sendiri dan jauh dari ibunya. Walau Sang Pil sudah coba menahan dan mengajaknya mencari kerja di Seoul saja, Taek Il tetap bersikeras untuk pergi. Akhirnya, dengan hanya berbekal 10.000 won, ia membeli sebuah tiket bus dan pergi ke kota lain yang secara acak dia pilih. Dan ia memilih untuk pergi ke Gunsan. Sesampainya di sana, ia bertemu seorang gadis seumurannya dengan rambut merahnya yang eksentrik.
Gadis itu bernama Kyungju. Ia juga kabur dari rumah sama seperti Taek-il. Perkenalan pertama mereka pun dibuka dengan Kyungju yang memukul perut Taek-il karena tidak suka terus ia pelototi. Taek-il pun tumbang dan merasa kesakitan. Sepertinya Kyungju memang memiliki keahlian membela dirinya. Sementara di rumah, ibunda dari Taek-il selalu menelpon dan mengiriminya pesan karena ia sangatlah khawatir. Tapi Taek-il jarang merespon. Setelah tidak merasakan sakit, Taek-il lalu berjalan-jalan di kota barunya itu. Karena lapar dan tidak tahu harus melakukan apa, ia lalu masuk ke dalam sebuah restoran Cina dan memesan 1 porsi jajangmyeon. Di sana, ia bertemu dengan pria parubaya yang melayaninya. Seorang juru masak di dapur belakang dan seorang karyawan lagi yang bertugas mengantar makanan. Uang Taek-il hanya tinggal sedikit, jadi pada malam hari ia tidur di sebuah tempat sauna. Di tempat lain terlihat Sang Pil yang baru pulang ke rumahnya. Kedua orang tuanya sudah wafat, jadi kini ia hanya tinggal berdua dengan neneknya yang sudah pikun. Mereka memiliki sedikit masalah soal biaya hidup. Neneknya yang sudah tua itu pun masih saja bekerja serabutan untuk mengupas bawang. Padahal Sang Pil sudah memintanya untuk berhenti melakukan itu. Dari selanjutnya, Taek-il kembali ke restoran Cina tempat ia makan kemarin. Ternyata ada lowongan pekerjaan sebagai kurir di sana. Ia lalu masuk dan melamar pekerjaan itu pada bapak tua yang kemarin. Ternyata ia adalah pemilik restoran itu, dan ia biasa dipanggil Presiden Gong. Awalnya Mr. Gong ragu karena Taek-il terlihat sangat muda dan seharusnya masih bersekolah. Ia bisa langsung mendebak bahwa Taek-il sedang kabur dari rumah. Tapi Taek-il meyakinkannya dan berkata bahwa dia sudah berhenti bersekolah dan tidak sedang kabur dari rumah. Akhirnya, ia pun diterima bekerja di tempat itu. Mr. Gong lalu mengenalkannya pada pekerja lain di sana yang bernama Mr. Bei. Taek-il lalu memasuki dapur. Di sana, terlihat seorang pria berbadan besar, dan pria itu bernama Gyo-seok, orang yang bertugas memasak di sana. Taek-il memang sedikit tengil, dan karena dirasa kurang sopan, Gyo-seok tak segan memukulnya di pertemuan pertama mereka. Dan lagi-lagi, Taek-il yang tengil tapi lemah ini menjadi korban atas tingkahnya sendiri. 안녕하세요. Mulai hari itu, ia pun tinggal di lantai atas restoran itu, bersama dengan Gyo-seok dan Mr. Bei, memulai petualangannya yang baru di kota Gunsan. Di Seoul, Sang Pil menemui kenalannya yang bernama Dong-hwa. Ia bermaksud meminta pekerjaan padanya. Dong-hwa pun lalu mengajaknya pergi menemui atasannya. Dan esoknya, Sang Pil memulai hari pertamanya bekerja. Ia mengikuti Dong-hwa yang menjadi mentornya. Mereka berkeliling pasar dan semua orang terlihat ramah dan segan pada mereka. Ternyata pekerjaan mereka adalah menjadi debt collector. Perusahaan mereka memberikan pinjaman pada siapapun yang memerlukan dengan bunga yang sangat besar, dan kebanyakan nasabah mereka adalah para pedagang. Begitu pula dengan Taek-il yang mulai bekerja di restoran itu. Sehari-hari, Mr. Gyo sangat suka mengganggu dan menggoda Taek-il, seperti seorang kakak yang sangat menyebalkan. Taek-il lalu mengantarkan pesanan ke sebuah taman. Ternyata, orang yang memesan jajangmyeon dari restoran mereka adalah gadis berambut merah yang saat itu memukulinya di terminal. Taek-il pun secara spontan memarahi dan coba membalas perlakuan gadis itu yang sebelumnya. Tapi gadis itu tidak mau meminta maaf. Dan lagi-lagi, Taek-il pun dipukulnya sampai ia pingsan. 도라이가 진짜! 아, 홀에서만 3,000원이야? Dan sepulangnya ke restoran, Taek-il dimarahi karena menghilang seharian, karena sebenarnya dia pingsan setelah dipukuli Kyungju. Dan Mr. Gyo terus mentertawainya karena kalah dipukuli oleh seorang wanita. Tak lama Sang Pil menghubunginya, berkata bahwa tadi dia melihat ibunya berbicara dengan seseorang, seperti sedang membicarakan hal yang serius. Taek-il pun menjadi sedikit merasa khawatir pada ibunya, tapi tidak lantas membuatnya mengirimkan pesan pada ibunya tersebut. Di tempat lain, Kyungju yang kembali ke tempatnya menemukan dua teman sekamarnya membawa dua orang pria ke kamar mereka. Ia kurang menyukainya dan meminta kedua pria itu untuk pergi. Tapi teman sekamarnya dan dua orang tersebut tidak terima. Mereka lalu bertengkar dan pada akhirnya Kyungju berkelahi dengan dua pria itu.
Tentu saja ia kalah menghadapi dua orang pria sekaligus. Ia lalu kabur dan lari keluar dari ruangan itu. Dua pria itu pun lalu mengejarnya dengan sebuah mobil. Kyungju terus berlari dari kejaran mereka, sampai pada sebuah jalan di mana restoran tempat Taek-il berada. Taek-il yang sedang berada di loteng restoran bersama dengan Mr. Bae dan Mr. Gyo melihatnya berlari dengan panik. Lalu Taek-il yang masih marah bermaksud mengejarnya untuk mencoba membalaskan lagi dendamnya. Tapi setelah melihat Kyungsu dipukuli dan hendak dimasukkan ke dalam mobil secara paksa oleh kedua pria itu, Taek-il menjadi kasihan dan coba membantunya. Taek-il pun akhirnya ikut dipukuli oleh kedua pria tersebut. Mr. Gyo yang melihat itu sama sekali tidak mau membantu mereka. Justru Mr. Bae yang secara gagah berlari dan datang membantu. Walau ia salah melempar makanan yang ada di wajannya ke muka Taek-il, membuat suasana malah semakin bertambah kacau. Udah ala-ala film warkop sih ini ya. Dan karena mereka sangat gaduh, semua penghuni dan tetangga sekitar tempat mereka keluar dan memarahi mereka karena telah membuat keributan. Kedua pria itu pun akhirnya pergi karena terlalu banyak saksi mata yang menyaksikan mereka. Kyungsu lalu dirawat di dalam restoran oleh Mr. Gong. Setelah selesai diobati, ia lalu pamit dan berterima kasih pada mereka karena telah menolongnya. Dengan bertelanjang kaki, Kyungsu pun berjalan keluar dari restoran milik Mr. Gong. Taek-il lalu meminjamkan sepatunya pada Kyungsu. Ya, walaupun Taek-il masih kesal kepadanya, tapi sebenarnya ia adalah orang yang baik. Esoknya, Taek-il mempelototi Mr. Gyo. Ia mengganggunya dan menyebutnya pengecut karena tidak mau membantunya berkelahi tadi malam. Lalu Mr. Gyo menjawab dengan tenang bahwa setiap pria memiliki alasannya masing-masing. Setelah kejadian itu, hari-hari pun terus berlalu. Taek-il kembali menjalani pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Sang Pil pun kini sudah bisa mengajak neneknya makan di luar dan berbelanja dari gaji di tempatnya bekerja. Di tempat lain, ternyata ibunda Taek-il sekarang berjualan makanan dan sudah tidak lagi bekerja pada orang lain. Hal itu ibunya lakukan semata-mata untuk masa depan Taek-il agar ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Akhirnya Taek-il pun mendapatkan gaji pertamanya di sana. Ia lalu mentraktir semua orang dengan gaji pertamanya itu. Ia sedikit mabuk karena meminum banyak soju saat mereka makan. Di tengah obrolan mereka, Mr. Gong lalu menyuruhnya untuk pulang dan menengok ibunya. Taek-il yang tidak suka diceramahi berkata tidak dengan nada yang tidak sopan pada Mr. Gong. Dan lagi-lagi, Gyo-seok memukulnya karena tidak bersikap baik pada orang yang lebih tua. 이리 오빠. Walau di mulut ia berkata tidak, tapi sebenarnya ia masih peduli. Dan akhirnya, Taek-il pun pulang ke rumahnya. Ia lalu menemukan makanan yang ternyata setiap hari ibunya siapkan, walau ibunya tak tahu apakah dirinya akan pulang atau tidak. Lalu, Sang Pil datang menemuinya. Mereka pun berbincang dan saling membicarakan pekerjaan baru mereka. Sang Pil mengajaknya untuk ikut bekerja bersamanya dan kembali ke Seoul. Tapi Taek-il menolaknya dengan tegas dan justru menyuruh Sang Pil untuk segera keluar dari pekerjaannya itu karena menjadi penagih hutang bagi lintah darat bukanlah pekerjaan yang baik. Sang Pil sepertinya tidak terlalu peduli dengan ucapan Taek-il tersebut. Lalu di tengah obrolan mereka, atasan dari Sang Pil menelponnya dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Sang Pil pun lalu pamit pada Taek-il dan bergegas pergi. Taek-il lalu datang ke tempat ibunya berjualan. Ibunya kaget akan kedatangannya dan lalu dengan spontan memarahinya karena telah pergi dari rumah. Tentu saja selama ini ia sangat khawatir padanya. Apalagi Taek-il tidak pernah memberi kabar pada ibunya itu. Mereka pun bertengkar lagi. Ibunya meminta Taek-il untuk kembali dan melanjutkan sekolahnya. Tapi Taek-il menolak dan bersikeras untuk terus bekerja dan memulai hidupnya sendiri. Taek-il lalu pergi meninggalkan pertengkaran itu dengan meninggalkan sebuah amplop yang berisi gaji pertamanya untuk ibunya itu. Kali ini masalah mulai muncul. Setelah Taek-il pergi, ibunya didatangi oleh seorang pria ke tempatnya. Ia bertanya, apakah pemilik sebelumnya dari tempat itu tidak memberitahu bahwa bangunan yang dipakai berjualan ini ilegal. Dan jika tidak ingin digusur, ibu Taek-il harus membayar upeti setiap bulan padanya. Ibunda Taek-il sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. Tapi memang, pemilik sebelumnya menjual tempat itu dengan harga yang cukup murah. Di tempat lain, Sang Pil yang sedang mencoba menagih hutang pada seorang pemilik toko justru dipukuli sampai babak belur dan dilempar keluar kaca oleh orang itu. Orang itu merasa sudah melunasi semua hutang pokoknya dan menolak untuk membayar bunga yang menurutnya terlalu besar. 괜찮아. 혼자 충분히 해. 삼겹살이나 한번.
Saat kembali ke restoran, terlihat air mata di wajah Taek-il. Dan ternyata Kyung-ju sedang makan di sana. Ia tak sengaja melihat wajah sedih dari Taek-il tersebut. Dan esoknya, ternyata Kyung-ju pun mulai bekerja di restoran itu. Di waktu dan tempat yang lain, Taek-il yang sedang mengantarkan pesanan diserempet dengan sengaja oleh sebuah mobil hingga membuatnya terjatuh. Taek-il tidak tahu itu siapa, tapi yang jelas mobil itu telah membuatnya kesulitan di hari itu. Dan pada malam hari, saat sedang makan malam bersama, Mr. Gong lalu menyuruh Kyung-ju untuk tidur di kamar bekas anak perempuannya, agar ia tidak perlu pulang pergi dan mengeluarkan biaya tambahan untuk kos. Taek-il pun baru tahu kalau Mr. Gong memiliki anak perempuan. Ia lalu bertanya kenapa ia tidak pernah melihatnya. Tapi Mr. Gong tidak menjawab dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Gyo Seok mengajak mereka pergi ke tempat karaoke untuk menyambut Kyung-ju, anggota baru di restoran mereka. Mereka pun bernyanyi dengan riang gembira di tempat karaoke pada malam itu. Lalu saat pulang, mereka berpapasan dengan salah satu pria yang waktu itu mengejar Kyung-ju. Dan ternyata, dialah pria yang mengemudikan mobil yang waktu itu dengan sengaja menyerempet Taek-il. Taek-il yang tengil tentu saja langsung mengajaknya berkelahi. Walau lagi-lagi ia kalah. Pria itu lalu menantang Gyeong Seok untuk berkelahi, tapi dengan kocak, Mr. Gyeong melemparkan snack yang sedang ia makan ke matanya, dan lalu berlari diikuti Mr. Bae, Kyung-ju, dan Taek-il. 뭐라 그랬냐고. 진 않은데? 아주 그냥 병신 새끼들. Pada malamnya, dua pria itu pun lalu mendatangi restoran mereka dengan membawa teman-temannya. Mereka lalu merusak tempat itu, serta memukuli Taek-il, Kyung-ju, dan Mr. Bae. Sampai secara tidak sengaja, Taek-il terlempar ke sebuah ruangan dan merusak ruangan tersebut. Ternyata itu adalah kamar dari pendiang anak perempuan Mr. Gong. Ruangan itu menjadi berantakan, dan abu dari jasad anaknya bertebaran di mana-mana. Gyeong Seok akhirnya keluar. Ia akhirnya naik pitam dan lepas kontrol melihat perbuatan dari orang-orang itu. Ia lalu secara sadis memukuli mereka tanpa ampun, seperti seorang tukang pukul yang berpengalaman. Dan saat semuanya semakin tidak terkendali, polisi pun akhirnya datang dan membawa mereka semua ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, mereka semua dimintai keterangan. Dan ternyata polisi mengenali Gyeong Seok dan sudah mencarinya sejak lama. Dan semua berandalan itu juga sedang dicari oleh polisi karena telah melakukan perdagangan wanita. Taek-il dan semua temannya pun akhirnya diperbolehkan pulang. Tidak ada yang berani bertanya pada Gyeong Seok di perjalanan pulang mereka. Setelah sampai restoran, mereka lalu membereskan semua kekacauan tadi. Ternyata, Gyeong Seok adalah seorang anggota geng terkenal. Dulu, saat ia bersimbah darah dan kelelahan, ia masuk ke dalam restoran itu untuk bersembunyi, dan lalu menemukan Mr. Gong yang sedang mencoba untuk bunuh diri, karena ia bersedih setelah kematian anaknya. Gyeong Seok menyelamatkannya. Dan sejak saat itu, ia tinggal di sana dan menjadi juru masak, mengurusi restoran itu bersama-sama dengan Mr. Gong. Mereka berdua mencoba mengubur masa lalu mereka pada malam itu dan memulai awal yang baru. Di tempat lain, sang pir yang telah sembuh masih menyimpan dendam dan ingin mencoba membalas perlakuan orang yang memukulinya tempo hari. Ia lalu datang kembali ke toko itu seorang diri. Di sana, ia menemukan pria itu terlihat tak berdaya karena sedang sangat mabuk. Sang pil hampir saja menusuknya. Tapi karena pria itu sudah tidak punya lagi semangat untuk hidup, ia justru meminta sang pil untuk membunuhnya. Hal itu pun akhirnya membuat sang pil mengurungkan niatnya. Sang pil lalu datang menemui atasannya. Sambil menangis, ia meminta untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi atasannya tidak mengizinkannya dan memintanya untuk terus bekerja. Dong Hwa lalu memarahinya karena telah membuatnya malu di depan atasannya. Lalu di hari yang lain, sekelompok mafia datang untuk menemui Gyeong Seok. Mereka dikawal oleh banyak anggota geng mereka. Salah satu teman dari Gyeong Seok mengajaknya untuk kembali bergabung bersama mereka. Awalnya Gyeong Seok menolaknya, tapi pria itu lalu berkata bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi di restoran ini. Jika nanti geng lain mengetahui keberadaannya, mereka pasti akan datang dan menghancurkan restoran mereka. Ucapan itu pun akhirnya membuat Gyeong Seok memutuskan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Semuanya terlihat bersedih dan mencoba untuk menahan.
Tapi keputusan dari Gyeong-seok sudah bulat dan ia tetap harus pergi. Taek-il dan Kyung-ju lalu pergi berdua pada malam itu untuk mencari udara segar. Mereka juga saling mencurahkan isi hati mereka pada malam itu, menceritakan perasaan mereka yang sama-sama telah pergi dari rumah. Di Seoul, Sang Pil yang sedang melewati toko milik ibunya Taek-il melihat pemberitahuan bahwa besok tempat itu akan digusur karena merupakan sebuah bangunan liar. Sang Pil pun lalu segera menelepon Taek-il untuk memberitahunya. Taek-il yang mengetahui kabar itu dari Sang Pil lalu segera kembali ke restoran dan coba untuk menghubungi ibunya. Tapi ibunya tidak juga mengangkat telepon darinya. Mr. Gong yang melihat itu lalu berkata bahwa mereka akan libur selama 1 minggu untuk merenovasi restoran mereka yang masih berantakan. Ia sudah tahu bahwa kali ini Taek-il harus pulang. Taek-il pun berterima kasih kepada Mr. Gong dan esoknya ia pulang ke Seoul dengan ditemani oleh Kyung-ju. Sesampainya di sana, Taek-il langsung mendatangi toko ibunya. Ia marah karena ibunya tidak menghubunginya ketika ada masalah yang terjadi. Mereka berdua pun bertengkar lagi. Tapi kali ini karena Taek-il menyayangi ibunya. Taek-il dan Kyung-ju lalu keluar dari toko ibunya dan menunggu di luar. Mereka memikirkan cara agar toko ibunya tidak jadi digusur. Taek-il lalu menelepon Gyeong-seok yang juga ternyata sedang berada di Seoul untuk menolongnya. Tapi Gyeong-seok sedang berada di sarang musuhnya untuk menemui bos mereka. Ia lalu menceramahi Taek-il, menyuruhnya untuk membereskan masalahnya sendiri. Apalagi karena selama ini dia selalu bertingkah seperti orang dewasa. Dengan marah, Taek-il pun lalu menutup telepon mereka, dan Gyeong-seok pun lalu mulai beraksi, membereskan semua masalahnya sendiri. Lalu tiba-tiba, Sang Pil dan 2 orang atasannya datang ke toko dari ibunda Taek-il. Sang Pil langsung menyadari itu. Saat hendak memasuki pintu, ia mencoba menghalangi kedua atasannya itu untuk masuk. Lalu Taek-il dan Kyung-ju datang. Awalnya ia kira mereka adalah orang yang akan menggusur toko ibunya itu. 이거 뭐 그냥 철거만 하고 가시든가. 아유 사는 거야 씨발. Tapi tentu saja mereka datang untuk menagih hutang. Ternyata ibu Taek-il meminjam uang pada mereka untuk membeli tempatnya berjualan itu. Sambil menangis, Sang Pil meminta maaf dan berkata bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. 나 진짜 나 몰랐다. 뭐가 아니야 이 씨발놈아야. 뭐가 아니야 이 새끼는 꼬봉인데. 아니야. 너 나와봐. Dan lalu 2 orang itu menemukan uang yang disimpan oleh ibu Taek-il. Itu adalah uang yang sebelumnya Taek-il berikan dari gaji pertamanya bekerja. Ibunya meminta uang itu dikembalikan dan berkata akan membayar mereka dari uang yang lain nanti. Tapi 2 orang itu tidak mau mengembalikannya. Mereka semua pun akhirnya berkelahi di dalam toko yang kecil itu. Taek-il lagi-lagi kalah. Ia lalu memelas-melas meminta uang pemberiannya untuk ibunya itu dikembalikan. Tapi dengan dingin, orang itu tetap mengambil uangnya dan beranjak pergi dari toko. Sang Pil yang sudah tidak tahan lagi, lalu mengejarnya dan melemparkan makanan ke kepala atasannya itu. Disusul oleh ibu dari Sang Pil yang mengeluarkan jurus andalannya. Pukulan volley yang keras dengan ancang-ancang terbang. Di tempat lain, Gyeong-seok akhirnya keluar dari markas musuhnya. Ia bersimbah darah, mengalahkan semua atasan dan anak buah dari musuhnya itu seorang diri. Lalu, teman satu gengnya datang dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di tengah jalan, Gyeong-seok meminta diturunkan di sebuah restoran Cina. Di sana, ia memasak jajangmyeon sendiri, lalu memakannya. Rekannya sedikit kebingungan akan sikapnya itu, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mr. Gyo lalu menjawab bahwa sekarang pekerjaannya adalah memasak jajangmyeon, sebuah kiasan darinya yang memang sudah ingin keluar dari dunia mafia. Dan temannya pun seakan mengerti akan maksud dari Gyeong-seok itu. Dan setelah semua insiden yang terjadi, kini Taek-il dan ibunya tinggal bersama dengan Sang Pil dan neneknya karena rumah mereka harus dijual untuk menutupi semua hutang dan kerugian mereka. Donghwa, senior dari Sang Pil yang dulu mengajaknya bekerja pun kini sudah tidak lagi menjadi penagih hutang. Ia sekarang berjualan ayam goreng sekaligus mengantar pesanannya seorang diri. Sang Pil secara tidak sengaja memesan ayam goreng di tempatnya berjualan. Mereka pun sedikit kikuk. Lalu Donghwa pun pamit dan tidak mau ayamnya dibayar oleh Sang Pil.
Sementara di Gunsan, Kyung-soo kembali menjadi koki di restoran milik Mr. Gong. Ia kembali tinggal di sana bersama dengan Mr. Bae dan Kyung-ju yang kini kembali bersekolah. Tamat. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Startup. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Tonton juga berbagai video kami yang lain, seperti story, review, rekomendasi film, dan berbagai pembahasan lainnya. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play!